Ya mungkin dari tips Ade, karena Ade pernah ngalamin error. Yang pertama itu jangan panik. Kemudian usahain kalau misalnya kita itu belajar coding itu kalau untuk lihat tutorial YouTube nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau memang mau belajarnya itu usahain ada temen kayak gitu Kak. Oke, jadi kasih masukan. Iya kayak gitu Kak. Menurut Kak Ade sekeren apa sih programmer sampai Kak Ade tuh pengen jadi programmer? Di pandangan Kak Ade apa tuh? Kalau untuk programmer ya Kak, nih Kak. Jadi yang pertama, kenapa saya itu pengen banget nih jadi programmer? Menurut Ade itu yang kerennya itu hanya bekerja di rumah Kak. Oke. Namun ya dibayar oleh perusahaan kayak gitu. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkom Tech Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi bersama aku Meita yang akan menemani teman-teman semua di rumah beberapa waktu ke depan. Nah, seperti biasa, kita bakal sharing-sharing bersama narasumber spesial ya. Kali ini kita mau bahas tentang gimana sih serunya jadi mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Ini langsung aja kita ngobrol bareng Kak Ade Kurniawan dari Hima Sistem Informasi UIN Raden Patah Palembang. Halo Kak Ade. Hai semuanya. Oke, boleh kenalan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi UIN Raden Patah Palembang. Oke, UIN Raden Patah Palembang yang di kampus B ya. Ya, kampus bener, B Kak. itu di Jakabaring ya. Ya, benar Kak. Oke. Nah, Kak Ade apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Terakhir ketemu kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu ya. Iya, benar. Ya, kita sempat silaturahmi juga di Hima Sistem Informasi ya. Nah, langsung aja nih kita cerita-cerita nih Kak Ade. Sekarang lagi sibuk apa sih di Hima Sistem Informasi? Mungkin kalau untuk kesibukan ya, untuk saat ini kami sedang mempersiapkan untuk Sistem Informasi Festival yang akan diadakan di OP Mall. Oke, SI Festival ya? Ya, mungkin Oke. itu terkait tanggalnya di tanggal 15, 16 sama 18 Kak. November Kayak gitu. ya? Iya, benar Kak. Oke, dalam waktu dekat ini berarti ya? Iya, Kak. Oke, itu lomba atau gimana tuh maksudnya? Itu kemungkinan ada seminar, kemudian workshop. Kebetulan nih workshopnya support by-nya dari OP Palkom Tech. Kemudian di hari keduanya itu ada lomba futsal, dan di hari terakhirnya itu ada acara penutupan atau malam puncak seperti itu. Oke, di OP Mall ya. Iya, Kak. Oke, jadi nanti pemateri pas workshopnya dari Palkom Tech OP Mall ya. Iya, Kak. Oke, nah ngomongin soal SI Fest nih kan, itu kan salah satu project yang dilakukan oleh HIMSI ya sebetulnya. Iya, HIMSI ya. HIMSI, Kak. Nah, Benar, Kak. kalau boleh tahu nih, sebelum kita bahas tentang HIMSI-nya, aku mau tanya dulu nih sama Kak Ade. Kira-kira kenapa sih pilihnya sistem informasi? Apa sih yang buat Kak Ade tuh tertarik sama jurusan ini? Mungkin simple, lebih ke untuk program kerja setelah lulusan dari sistem informasi itu sendiri. Jadi untuk teman-teman nih, mungkin boleh aku cerita sedikit nih Kak untuk sistem informasi. Jadi awalnya itu aku mau ngambil di teknik tuh, di teknik sipil. Namun kata orang tua katanya lebih ambil aja yang sistem informasi nih, karena peluang kerjanya udah dari sistem informasi nanti bakalan luas tuh, bakalan digunain untuk seluruh bidang di kesehatan atau infrastruktur dan lain-lain. Mungkin kayak gitu sih Kak. Oke, berarti gambaran tentang peluang kerjanya gitu Iya, ya, Kak. yang luas gitu ya. Nah, penasaran nih ya, sebagai mahasiswa sistem informasi juga nih, belajar apa sih? Kayak lebih praktek kah atau gimana? Mungkin kalau untuk praktik dan teori itu 50-50 Kak. Jadi kalau di semester 1 itu ada yang namanya masih dasar-dasar pemrograman. Jadi kita lebih mengenal tentang bagaimana cara mengoding dasar dari program itu sendiri, seperti menuliskan hello world, kemudian nama kita sendiri,
kemudian membuat biodata kita sendiri seperti itu Kak. Dan untuk praktek ngodingnya itu sendiri itu biasanya di semester 3, kemudian di semester 2 itu udah mulai Kak. Biasanya sih kalau untuk ngoding itu menggunakan ya Visual Studio Code, kemudian untuk bahasanya itu di Java. Namun untuk adik-adik yang di bawah angkatan saya itu udah menggunakan Python Kak. Oh, oke. Iya, Kak. Nah, by the way, Kak Ade nih semester berapa? Ini di semester 5. Oh, semester 5. Menuju semester 6. Oke. Ini berarti sudah 2,5 tahun ya. Iya Kak. Nah, kalau misalnya dari 2,5 tahun nih, kira-kira ya, mata kuliah apa sih yang kayak misalnya kayak ini nih seru nih menurut Kak Ade nih? Mungkin untuk mata kuliah seru itu banyak. Namun yang lebih berkesan untuk saya itu dan lebih tertantang untuk saya itu tentang pemrograman web. Jadi pemrograman web itu ada pemrograman web dasar, kemudian pemrograman web lanjut seperti itu Kak. Oke. Nah, kalau misalnya dari tugas nih ya, kan Iya. pasti udah mau semester 6 banyak banget MK yang sudah terlewati nih. Nah, tugas yang paling challenging untuk Kak Ade yang diingat, aduh ini kayaknya nyelesainnya tuh ribet banget gitu. Ada nggak? Mungkin kalau untuk nyelesain tugas nih berkaitan dengan mata kuliah yang saya senengin tadi Kak, tentang pemrograman web. Itu kan ada pemrograman web dasar. Jadi di sana kita diajarin untuk membuat suatu website, baik itu website tentang perpustakaan maupun tentang sekolah dasar bisa itu. Tapi kalau untuk yang lanjut ini, untuk challengingnya bagi Ade sendiri Kak, itu ngerjainnya itu butuh waktu lama. Mungkin nggak cukup sehari 2 hari karena kan kita kan namanya pemula Kak. Pemrograman pemula. Jadi bisa lebih seminggu atau 2 minggu dari tugas itu diumumin oleh dosennya Kak. Seperti itu Kak. Oke. Nah, ngomongin pemula nih Kak Ade. Sebelumnya pas zaman SMA pernah nggak sih belajar coding? Kalau untuk zaman SMA itu nggak pernah sama sekali Kak. Nggak pernah sama untuk sekali ya. Oke, berarti pas masuk kuliah langsung belajar, langsung ketemu coding gitu iya ya? langsung belajar. Oke. Dan alhamdulillahnya keinginan diri tadi kan kalau mau belajar itu pasti ada saja Kak. Nah tergantung dari individunya masing-masing Kak. Kalau untuk diri saya pribadi itu biasanya saya lebih ke YouTube, kemudian TikTok. Di situ kan kalau misalnya kita mencari tentang pemrograman itu ada semua tutorialnya Kak. Seperti itu mungkin Kak. Oke, jadi harus aktif-aktif cari materi dari luar juga Iya gitu ya. Kak. Oke. Otodidak. Nah, menurut Kak Ade nih, kalau misalnya kan ada dari mungkin Palkonters di rumah dari SMK atau SMA belum pernah belajar coding nih. Kira-kira menurut Kak Ade banyak nggak sih teman-teman Kak Ade yang ngeluh kalau misalnya saya salah jurusan atau kayak aduh salah nih belajar coding, ada nggak sih? Kalau itu kayaknya nggak perlu diomongin lagi Kak. Ada gitu ya. Iya, karena Oke. mungkin yang dari SMA itu terkejut ketika dia memilih program sistem informasi. Yang namanya kita program sistem informasi itu harus menggunakan yang namanya yang pertama program, yang kedua harus ada laptop yang support untuk entah itu pemrogramannya, entah itu aplikasinya seperti itu Kak. Jadi bukan 1 atau 2 orang yang ngeluh kayak gitu. Terutama perempuan nih, karena kan perempuan biasanya error sedikit langsung panik kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari error itu hal yang nantang itu ya. Kayak Iya. misalnya kalau misalnya error, duh gimana nih biar ketemu gitu ya. Iya Kak. Nah karena kalau misalnya error itu ya mungkin dari tips Ade, karena Ade pernah ngalamin error. Yang pertama itu jangan panik. Kemudian usahain kalau misalnya kita itu belajar coding itu kalau untuk lihat tutorial YouTube nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau memang
mau belajarnya itu usahain ada temen kayak gitu Kak. Oke, jadi ada kasih masukan. Iya kayak gitu Kak. Iya. Kalau Kak Ade sendiri kan dari Hima nih ya, pasti Iya, Kak. banyak kenal sama maba juga, ada juga. Kayak ada nggak sih yang nyerah gitu? Kalau untuk nyerah, kalau untuk sekarang sih belum ada sih Kak ya, karena baik itu yang Ade tanyain atau yang langsung apa namanya tetap muka langsung ke Ade itu ya mereka cuman ngejalanin, kemudian ngejalanin selama ini nggak ada yang salah tuh, ada kalau ada yang salah pun pasti mereka perbaiki kayak gitu Kak. Iya, karena kan apa ya, kalau misalnya ada satu project kayak misalnya belum selesai tuh kayak ngerasa greget gitu ya. Iya, Kak. Iya. Dan terus di SI sendiri kira-kira banyak cewek apa banyak cowok sih? Kalau di SI sendiri, terutama di kelas AD, itu kebanyakan cowok Kak. Oh, banyak Kayak cowok. gitu. Ceweknya itu hanya 11 orang Kak. Oke. Iya. Kalau cowoknya? Kalau cowoknya itu sekitar 25-an Kak. Oh. Tapi itu tergantung kelas masing-masing Kak. Kalau semisalnya dilihat dari kelas AD itu seperti itu. Namun kalau di kelas lain bisa jadi kebanyakan ceweknya Kak, seperti itu. Nah, kalau ngomongin project nih ya, Kak Ade pernah nggak sih ngalamin momen ngaco pas apa sih ngoding tuh tiba-tiba stuck terus nggak ketemu, pernah nggak ngalamin momen itu? Itu hampir setiap ngoding itu pasti Kak. Pasti ya. Terus gimana Pasti. tuh ngadepinnya? Jadi kadang kayak gini Kak, kita kan kalau misalnya ngoding itu yang pertama butuh ide Kak, kayak gitu. Duh, mau cari di mana nih idenya? Biasanya itu lihat tutorial YouTube seperti itu. Nah, ketika dia error, ngaco ngodingnya, itu ya istirahat dulu deh. Kan udah ngerjainnya dari jam sekian nih sampai jam sekian. Mungkin nanti bakalan dilanjutin lagi. Kalau mungkin nanti tercerahkan kan kayak gitu kan. Iya. Kadang kan kalau misalnya ngerjain juga sambil minum kopi kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ngaco itu ya udah istirahat dulu. Atau enggak kadang kan kalau misalnya kepalangan ngaco itu biasanya kadang kan suka dijailin juga programnya. Jadi misal nih udah ngaco tuh kepalangan kayak gini dibuat ya suka usilin kan. Tuh malah jadi hiburan tersendiri Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari buat coding misalnya nih ya. Terus kalau Kak Ade sendiri ngerjain tugas atau belajar, tipe yang orang yang kayak gimana sih? Kayak misalnya lagi ada tugas tuh menyendiri kah biar konsen belajarnya, atau malah di keramaian nih biar seru ngerjain projectnya? Nah, kalau untuk teori Kak itu lebih ke sendiri Kak. Namun kalau misalnya coding itu biasanya sama temen-temen nih Kak. Lebih seru di keramaian karena kita bakalan sharing-sharing information Kak. Seperti itu Kak. Bisa seputar ya error tadi atau bisa lebih baik kayak gitu kan, bisa ditambahin nih kayak gini bagusnya. Kemudian dikurangin nih karena kelebihan. Biasanya kayak gitu Kak. Oke. Jadi memang sistem informasi ini IT ya berarti ya? IT. Bisa dibilang IT, bisa dibilang tidak Kak. Karena kalau basicnya IT itu sendiri kan seperti teknik informatika itu lebih ke hard file. Kalau kami lebih ke soft file. Tapi kalau untuk dibilang IT sendiri yang namanya program ya pasti termasuk IT Kak, seperti itu Kak. Oke. Nah, seru nih ya. Kalau dari sistem informasi nih, mungkin beberapa Palkomters di rumah ada yang tahu, oh iya sistem informasi belajar coding. Ada nggak sih sesuatu yang mungkin orang-orang di rumah tuh belum tahu nih tentang sistem informasi atau jarang diketahui, ada nggak? Mungkin kalau untuk sekarang Kak ya, yang namanya perkembangan zaman, mungkin itu hampir setiap orang itu pasti tahu tentang sistem informasi. Tapi mereka tidak mengetahui apa isi dari sistem informasi tersebut Kak. Seperti itu Kak. Contoh nih misalnya seperti ngoding kan. Nah, kebanyakan itu ya yang penting masuk nih sistem informasi kayak gitu, tapi nggak ngerti isi di dalamnya. Nah, itu yang kebanyakan nyerah di setengah jalan kayak gitu Kak. Oke. Tapi kalau untuk yang belum ngerti
biasanya itu kan ya zaman sekarang di mana sih Kak yang nggak punya handphone kayak gitu kan, bisa searching kan, bisa lihat-lihat kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Ade sendiri dari sistem informasi ya, selain tentang serunya ngoding nih, apalagi sih yang kayak menurut Kak Ade tuh kalau kalian cuma di sistem informasi nih bisa ketemu ini? Kalau untuk Ade sendiri Kak, itu terutama bagusnya kita lebih ke apa ya namanya, sharing seperti itu Kak dengan teman-teman kayak gitu. Jadi kalau untuk sharing session dengan teman-teman itu kan lebih kayak mana ya bilangnya, lebih ke cerah kayak gitu otak Kak, lebih bisa kita melihat di satu sisinya. Dan alhamdulillahnya kalau di sistem informasi ini sendiri teman-temannya dapatnya yang memang alhamdulillah sepemahaman codingnya Kak, kayak gitu. Oke. Yang bisa diajak diskusi juga Iya, kayak Kak. gitu ya. Oke. Nah, Kak Ade kan aktif nih di organisasi, ketua hima juga. Nah, ada nggak sih cerita seru di luar kegiatan kampus yang menurut Kak Ade tuh ini berkesan banget gitu? Ada nggak momen? Mungkin kalau untuk berkesan ya Kak ya, kegiatan di luar kampus itu mungkin seperti ya mengikuti event-event lomba yang ada di luar Kak, seperti itu Kak. Kayak mendapatkan beasiswa itu nggak diajarin di kampus kayak gitu Kak. Oke, jadi memang dari apa ya nambah skill dan pengetahuan Kak. juga gitu ya. Oke, nah sebelumnya kan sekarang kakak itu kepilih jadi hima nih ya. Iya Kak. Nah itu baru pertama kali menjadi ketuanya atau sebelumnya pernah punya pengalaman juga jadi ketua organisasi lain? Kalau untuk menjadi ketua di perkuliahan itu pertama kali ini Kak. Namun kalau untuk sebelum-sebelumnya itu udah ada Kak kayak gitu Kak. Jadi di SMA itu udah pernah alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua majelis permusyawaratan kelas Kak, kayak gitu Kak. Oke, nah Kak selama jadi ini jadi hima berapa lama udah? Udah hampir 10 bulan Kak. 10 bulan. Iya Kak. Nah dari 10 bulan nih kan hima kan banyak nih ya anggotanya. Terus yang menjadi tantangan menurut Kak Ade sebagai ketua hima apa sih Kak? Mungkin kalau untuk tantangan lebih ke anggotanya Kak, kayak gitu Kak. Jadi terkadang nih kita nih udah oprek tuh kadang open recruitment itu kebanyakan di awal aja, namun namun kadang di akhir itu ya sepi orang-orang itu aja kayak gitu. Jadi tantangannya itu bagaimana cara men-challenge diri kita sendiri Kak untuk merangkul orang-orang yang nggak aktif lagi di hima kayak gitu Kak. Jadi bagaimana caranya yang tadinya sedikit nah tapi banyak lagi seperti itu. Kalau dari himsi gimana tuh caranya supaya mereka tuh yang udah nggak aktif bisa aktif lagi? Mungkin kalau dari himsi sendiri Kak itu biasanya diajak main seperti itu, mungkin dengan cara mungkin mini soccer atau futsal, kemudian bisa belajar bareng kayak gitu Kak. Jadi mereka yang nggak aktif itu biasanya kadang ikut kayak gitu karena kan itu kan bermanfaat kayak gitu. Berarti memang di luar dari kegiatan hima gitu ya? Iya Kak, seperti itu. Oke, terus ada nggak sih Kak ngerasa momen capek nih jadi ketua hima, ada nggak yang kayak misalnya ada konflik kah gitu, ada nggak? Kalau itu pasti ada banget Kak. Pas kapan tuh, penasaran nih, pas kapan tuh? Jadi kan kalau contoh kecilnya aja nih di sistem informasi festival nih, kebanyakan itu dari panitianya kan, mungkin itu kadang dari panitianya ngerasa aku mau keluar nih karena teman-temanku yang nggak aktif, masa aku sendirian yang aktif kayak gitu. Nah jadi sebisa mungkin ya terutama Ade sebagai ketua ya mau ditanyain gimana nih, kenapa nggak aktif, apa permasalahannya kayak gitu Kak. Oh berarti memang yang namanya kan udah banyak kepala tuh ngaturnya sudah Iya, susah Kak. gitu ya. Terutama sih kalau untuk ngatur ya Kak, ngatur angkatan itu jauh lebih susah dibanding yang di bawah kita Kak,
kayak gitu Kak. Karena satu angkatan Iya. gitu ya. Iya iya. Terus ada nggak sih Kak Ade ngerasa bangga nih ya sama pencapaian selama kuliah? Mungkin kalau untuk pencapaian bangga, alhamdulillah nih Kak. Kalau selama dari semester 1 itu alhamdulillahnya yang pertama ya mungkin dipercaya oleh prodi Kak, untuk sebagai ya ikut-ikut event lomba kayak gitu. Kemudian dipercaya oleh teman-teman ya jadi ketua hima kayak gitu Kak. Kemudian alhamdulillahnya lulus di beasiswa Bank Indonesia seperti itu Kak. Jadi pencapaian tersendiri bagi diri Ade Kak kayak gitu Kak. Apalagi ini udah mau 2 bulan lagi 2025 Iya, Kak. gitu ya. Iya. Tinggal kira-kira pencapaian apa lagi nih di 2024 ya. Nah Kak Ade ngomongin soal apa pencapaian nih untuk tahun 2025 kira-kira ada nggak sih rencana Kak Ade apa nih yang mau digapai atau ada rencana mau skill atau bidang apa yang mau ditekunin? Mungkin kalau untuk pencapaian ya mungkin Kak jadi programmer ya Kak. Karena di 2025 itu wishlistnya Ade sendiri kan itu bisa dapat kerja sebelum lulus kuliah seperti itu Kak. Nah kalau untuk targetnya sendiri ya sebagaimana mungkin kita seorang sistem informasi harus jadi programmer. Nah dan itu yang bakalan ditekuni terutama di bidang pemrograman web tadi Kak. Seperti itu Kak. Oke. Nah, ngomongin jadi programmer nih. Menurut Kak Ade sekeren apa sih programmer sampai Kak Ade tuh pengen jadi programmer? Di pandangan Kak Ade apa tuh? Kalau untuk programmer ya Kak, nih Kak. Jadi yang pertama kenapa saya itu pengen banget nih jadi programmer. Menurut Ade itu yang kerennya itu hanya bekerja di rumah Kak. Oke. Namun ya dibayar oleh perusahaan kayak gitu. Kemudian ada yang memang kerjanya di kantor, namun nggak sesibuk seperti yang kerjaan di kantor yang lain Kak, seperti itu. Kan itu ada bidang-bidangnya masing-masing tuh. Seperti akuntansi kan, mencatat data dan lain-lain. Nah itu hanya ya mungkin ketika websitenya ada kendala itu kita perbaiki seperti itu Kak. Nah dan juga banyak waktu luangnya Kak, seperti itu. Dan gajinya nggak main-main sih kalau untuk jadi programmer itu sih. Terutama kalau misalnya kita bisa jadi programmer di luar negeri seperti itu. Oke. Dimulai dari kapan nih Kak Ade pengen jadi programmer? Mungkin kalau untuk pas masuk sendiri Kak, itu nggak ada kepengen sama sekali. Justru di sistem informasi seperti itu. Namun ya lambat laun ikuti kata orang tua. Ya pertamanya juga nggak ini Kak, nggak expect tuh bisa belajar coding dan lain-lain karena susah Kak seperti itu kan. Itu banyak kendala yang dihadapi mahasiswa. Namun lambat laun kita belajar sendiri, aku belajar sendiri Kak seperti itu. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang Kak seperti itu. Oke. Nah, kalau dari awal nih pas lulus SMA, emang udah ngincer sistem informasi, ngincer jadi programmer atau baru-baru ini pengennya? Enggak sama sekali kalau dari sama sekali. lulus SMA. Oke. Jadi mungkin baru-baru ini kepengen jadi programmer dan aku banyak dapat info tuh Kak. Ade banyak dapat info katanya kalau misalnya ijazah itu ya enggak ini Kak, enggak berlaku ketika setelah lulus kuliah. Ijazah itu hanya angka. Itu benar Kak. Kalau menurut pembuktian Ade, karena ya seperti Ade lihat ya banyak tuh yang lulus dari kuliah tuh kayak gitu kan. Namun ya belum kerja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita diimbangi dengan skill tuh, soft skill kita ada, itu insya Allah Kak bakalan ditempatkan di mana saja Kak. Iya, ini nih keren nih. Jadi kan menurut Kak Ade nih ya, pendapat Kak Ade kalau misalnya kalau kita udah lulus nih tapi nggak punya skill ya percuma aja kayak gitu ya. Nah ini nih Kak, sebenarnya di Palkom Tech OP itu kita ada juga materi web programming, ada mobile programming tuh. Jadi memang kalau mungkin banyak yang sekolah belum pernah belajar coding, tapi banyak siswanya yang mau
jadi programmer nih. Kalau Kak Ade kan memang dari awal belum mau ya. Iya. Nah, kita sediain materi nih Kak untuk persiapan kuliah atau buat teman-teman yang kuliah tapi kayak misalnya masuk SI tapi nggak tahu nih SI belajar apa. Nah, itu makanya dari HIMSI sendiri itu ada beberapa yang siswa kita. Mereka udah pilih SI tapi mau memperdalam skill. Nah, itu apalagi kalau skill sekarang itu nggak dibuktikan dengan sertifikat, banyak yang nggak percaya juga kayak benar gitu. itu, Kak. Nah, iya, makanya di Palkomtek OPI itu ada program yang namanya profesional 1 tahun, Kak. Dia merangkum beberapa materi yang cocok nih untuk ke jurusan sistem informasi, teknik informatika, atau bahkan ke bisnis digital. Kita belajar buat konten kreator, UI UX juga kita belajar. Jadi nanti pas mereka kuliah itu udah nggak kaget lagi. Oh, aku pernah nih belajar coding kayak gitu. Mungkin dasar-dasarnya dulu setidaknya gitu kan. Nah, memang zaman sekarang kayaknya banyak orang yang tertarik buat jadi programmer gitu ya. Kayaknya kalau dilihat dari sosial media tuh kayak pakai handset di depan laptop kayak keren banget gitu ya. Karena itu memang banyak loh siswa SMP juga bahkan bilang tertarik buat jadi programmer gitu kan. Memang mungkin banyak yang mikir ini menjanjikan nih punya skill ngoding gitu ya, seru buat web sendiri. Bahkan di Palkomtek ada namanya coding for kids untuk anak-anak usia 5 sampai 12 tahun itu belajar buat game tapi sesuai dengan anak-anak. Jadi kayak balok-balok gitu kayak main game tapi dia buat sendiri, sudah ada gambaran tuh. Jadi memang kita ngikutin zaman nih kan, karena jadi biar anak-anak tuh nggak kaget lagi dengan coding. Nah itu, jadi kalau Palkomtek di rumah yang mau ada minat jadi programming boleh tuh gabung di profesional 1 tahun ya. Nah ngomongin ini Kak Ade, jadi programmer menurut Kak Ade ya, gambaran tips untuk teman-teman di rumah yang pengen masuk sistem informasi. Apa sih yang menurut Kak Ade kalian harus pelajarin dulu dari sekarang biar nggak kaget lagi, ada nggak? Mungkin kalau untuk tips nih ya Kak, yang pertama itu kita harus pelajarin dulu basicnya. Nah seperti itu Kak. Jadi kalaupun misalnya belum ada tuh basicnya, tonton aja dulu Kak. Seperti contoh tutorial di YouTube. Tuh kan kalau zaman sekarang tuh nggak mungkin dong kalau nggak punya HP kayak gitu kan, dan nggak mungkin kalau nggak punya YouTube seperti itu. Tinggal kita search itu udah muncul semua tuh. Misal tutorial pemrograman web itu pasti muncul tuh Kak di sana Kak. Nah kemudian yang kedua ya pasti harus punya laptop dulu Kak. Iya itu jadi, mendukung iya Kak. Jadi hal yang paling mendukung itu ya punya laptop dan basicnya harus kita pelajari terlebih dahulu Kak. Jadi ketika kita memasuki sistem informasi itu sendiri, misal terpilih lulus tuh. Nah ketika kita udah masuk di sana, jadi kita nggak kaget kayak gitu. Misal nih, ini kayaknya yang tutorial yang aku pelajarin kemarin tuh kayak gitu kan. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya itu error, nah bisa zaman sekarang ini menggunakan AI Kak. Yang namanya AI itu pasti ada semua Kak. Nah bisa ditanya di AI itu pun bisa Kak, seperti itu Kak untuk coding. Jadi seiring perkembangan zaman kayak gini, biasanya teman-teman itu terutama yang baru mau masuk tuh, dari anak SMA aja siapa yang nggak kenal dengan ChatGPT. Itu Kak. Nah iya, makanya kemarin kita sempat juga nih, kita kan memang sekarang Palkomtek nyediain AI nih Kak. Jadi nyelipin kayak misalnya setiap materi itu ada AI yang digunakan kayak gitu untuk memudahkan proses belajar juga. Nah kemarin terakhir kita itu sempat workshop juga di SMP, salah satu SMP di Palembang untuk pemanfaatan AI. Jadi kayak apalagi kalau kita lihat AI itu kan sekarang bener-bener bisa bantu banget gitu kan. Nah makanya kemarin sempat juga buka kelas ekspres pemanfaatan AI. Jadi itu peminatnya banyak kan yang udah dewasa. Jadi kan kayak misalnya mereka tuh, kalau mungkin anak-anak udah banyak yang tahu nih, tapi mungkin dewasa, aduh ternyata ini ngebantu nih gitu ya. Jadi kan kalau AI itu sendiri juga Kak ya, mulai dari pembuatan musik itu nggak perlu
misal nih disuruh membuat musik, suatu musik itu udah ada AI-nya. Kemudian untuk membuat program itu udah ada black box AI. Mungkin ada Palkomters di rumah ada yang masih bingung atau masih ada yang ragu, mungkin yang kelas 12 masih ragu untuk pilih sistem informasi. Nah, bisa nggak sih Kak Ade kasih tahu apa sih istimewanya dari kalau teman-teman gabung di sistem informasi supaya mereka bisa survive nih nanti kan, udah ada persiapan dari sekarang gitu. Kalau istimewanya sendiri itu di sistem informasi, yang pertama untuk lulusannya itu bisa di mana saja, mungkin seperti itu Kak. Namun lulusan itu sendiri diimbangi dengan soft skill Kak. Nah, karena kan ketika kita lulus itu bukan hanya universitas kita sendiri tuh yang lulus, namun universitas lain juga, dan kita harus bersaing seperti itu Kak. Nah, kemudian istimewanya anak sistem informasi itu ada yang nggak bisa dibuat oleh orang lain. Contoh seperti kayak ke temen nih, buatin codingan tentang apa tuh. Nah, itu kita bisa Kak seperti itu. Atau hanya sekedar buat love tuh. Itu bisa di coding Kak. Iya. Iseng-iseng kayak gitu Iya, ya. kayak iseng-iseng kayak gitu bisa Kak. Kemudian istimewanya lagi itu ketika ada tugas itu udah ada semua Kak, tutorial dan lain-lainnya. Jadi bagi kalian yang masih takut untuk jurusan sistem informasi, jangan takut. Sekarang udah banyak tuh yang ngajarin ada, yang lesnya ada, salah satunya di Palkomtek. Iya bener banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen jadi programmer tapi belum ada skill, nah boleh gabung di program profesional 1 tahun, atau ada yang singkat yang 2 bulan yang fokus ke web programming aja kayak gitu kan. Karena memang kalau nggak tahu basic nanti kaget nih pas masuk kuliah gitu ya. Jadi dimulai dari sekarang, boleh kelas 12 boleh, masih sekolah, jadi udah ada bayang-bayang kira-kira nanti belajar apa di sistem informasi gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Ade, seru nih ya. Sama-sama, pokoknya Mbak. nanti kita kan nanti ada kolaborasi juga di tanggal 15 ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa juga daftar untuk lombanya ya. Lombanya di OP Mall ya? Iya, lombanya di OP Mall Kak, dan lomba futsalnya di Swadaya. Jangan lupa untuk daftar workshopnya juga teman-teman. Itu support baiknya dari Palkomtek OP Mall. Oke, itu umum ya? Ya, umum Kak. Jadi untuk dari universitas mana aja bisa Kak. Oke, jadi semuanya teman-teman Palkomters di rumah yang mau belajar workshop nanti di tanggal 15 ya. Iya, Kak. 15 nanti pematerinya dari Palkomtek OP Mall Iya. gitu ya. Oke, terima kasih sekali ya Kak Ade sudah mau bercerita. Sama-sama, Kak. Seru nih. Jadi inilah Kak Ade Palkomtek OP Mall yang waktu itu kita yang kunjungan ke Iya, Win Kak. ya. Ini dia. Sekarang Kak Ade yang kunjungan. Iya. Baru pertama kali ke sini? Iya Kak, baru pertama kali. Oke. Baru belum pernah lihat lewat gitu? Belum pernah? Biasanya tuh kan lewat di OP aja. Ini namun tadi lewat dari Windam kan, ada jalan tuh ternyata. Iya, banyak yang nggak tahu jalan di situ kalau Iya. itu di 2 arus gitu ya. Oke, jadi inilah Palkomtek OP Mall Kak. Banyak juga siswa dari SI kan di Palkomtek OP itu belajar yang profesional 1 tahun yang tadi kita jelasin. Nah juga waktu itu sempat ada juga yang belajar web programming aja, PHP sama Laravel. Kita banyak dari dasar HTML, CSS kita juga ada kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut, bisa langsung aja di Instagram kita di @palkomtek.opmall, atau jangan lupa subscribe juga channel YouTube kita untuk tahu sharing-sharing dari narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih ya Kak Ade sudah bersedia Iya. hadir jauh-jauh Sama-sama, nih ke Kak. sini ya. Maaf banget nih jadi ngerepotin ya jauh-jauh Nggak ke sini. apa-apa, Jadi jangan kapok ya ke sini Iya, ya. Oke, teman-teman, next kita mau undang narasumber dari mana lagi ya? Langsung aja di kolom komentar biar kita sharing-sharing dari narasumber-narasumber lain. Dan saya Meita sebagai host hari ini bersama Kak Ade pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.